Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan ke sesi webinar yang kedua yang akan dibawakan oleh Bapak Made Putrama dengan topik yang disampaikan itu adalah terkait dengan uh, data collection in emerging AI challenge and opportunity. Wah, ini juga sangat menarik juga ini. Jadi ada challenge and opportunity. Wah, ini bagaimana kira-kira kita menghadapi tantangan dan peluang yang akan nanti uh, perlu dipersiapkan terkait dengan pengumpulan data untuk pengembangan model tentunya, pengembangan model AI. Oke, silakan Pak Putrama, mohon sharing knowledge-nya agar kami bisa mendapatkan insight yang bermakna. Oke, dipersilakan Pak Put. Baik, terima kasih Pak Agus. Om Swastiastu. Selamat pagi untuk rekan-rekan semua. Terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya share screen. Apakah sudah terlihat, Pak Agus? Oke, sampun Pak Putrama. Oke, terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya mohon permaklumannya karena saya menggunakan slide dalam bahasa Inggris. Ini sebenarnya saya siapkan, tapi mungkin saya akan sampaikan dengan menggunakan bahasa Indonesia sehingga diharapkan lebih bagus ya nanti penyampaiannya. Sedikit background. Saya menamatkan diri di S1 Electrical Engineering di tahun 2004, kemudian melanjutkan di tahun 2012, kemudian baru menyelesaikan PhD di Data Engineering dan Management di tahun 2025. Sebelumnya juga saya sempat bekerja di bidang IT, khususnya di perbankan. Dan mulai di 2014 saya mulai mengajar di jurusan informatika di Universitas Pendidikan Ganesha sampai saat ini. Berikut yang akan saya diskusikan, mungkin di sini paparan saya lebih umum ya, membahas khususnya tantangan dan juga peluang ya. Mungkin nanti adik-adik mahasiswa khususnya bisa barangkali tertarik untuk mengangkat mengerjakan skripsi di bidang data engineering dan manajemen. Jadi saya akan membahas apa itu penggunaan data dan juga manajemen data, kemudian bagaimana kita melakukan pengambilan atau koleksi data ya, dan juga tantangannya. Kemudian saya akan diskusikan sedikit mengenai case study ya yang saya kerjakan sebenarnya waktu saya mengambil S3 kemarin. Kemudian beberapa peluang ya yang mungkin masih bisa dieksplor terkait itu yang paling berharga ya, khususnya di bidang informatika ya, yang sebelumnya mungkin ada quote ya dari David McCandless yang mengatakan bahwa data itu adalah tanah yang baru gitu ya. Data is the new soil, jadi bukan data is new oil ya, seperti yang disampaikan sebelumnya. Kenapa? Karena data ini tidak habis ya, tidak habis tetapi terus diproduksi, dan juga penggunaannya pun bisa kita pergunakan terus menerus gitu ya, bisa kita customize, bisa kita manfaatkan walaupun mungkin datanya sudah ada sejak dulu. Oke, sehingga penguasaan data itu penting, penggunaan atau penggalian insight dari data itu sangat penting. Sehingga oleh karena itu salah satu hal yang juga penting ketika kita membangun machine learning model itu adalah bagaimana kita mengkoleksi atau mengambil data, kemudian mempersiapkan data itu dengan baik sebelum kita bisa analisis untuk decision making. Ya, ini gambar yang sangat umum ya, sangat banyak ditemukan di internet, mungkin di berbagai website. Ini salah satu yang saya ambil dari wallstreet.com. Ini diperbaharui hampir setiap tahun ya. Jadi kita lihat setiap hari itu data bertambah dari segi jumlah dan juga
ukuran ya. Jadi setiap menit ya dalam sehari itu bisa sampai billion ya, yang benar-benar bagus ya untuk bisa kita gunakan untuk membuat machine learning model khususnya. Pemanfaatan data tentu kita semua tahu, teman-teman tahu bahwa perusahaan besar itu banyak lakukan invest untuk bisa memanfaatkan data untuk berbagai kepentingan ya. Salah satu yang tidak asing ya, kalau kita lihat Google itu dari 2002 ya sampai 2025 ini data terakhir yang saya ambil, itu tren pemanfaatan data terus meningkat ya. Jadi kalau kita membuat solusi dengan memanfaatkan data, kita tahu cara menggunakan data dengan baik, itu peluangnya akan sangat besar ya, karena kita berarti membuat sebuah solusi yang mengikuti pola ya, mengikuti tren yang yang kita gali dari data yang kita miliki. Nah, penggunaan data untuk machine learning khususnya itu biasanya kita temukan pada kasus-kasus seperti pendeteksi deteksi penipuan misalnya ya di bidang finansial mungkin, kemudian ada di bidang otomasi atau optimasi ya, kemudian juga di berbagai sektor lain seperti personalized learning ya, untuk bisa memberikan layanan ya khususnya di bidang pendidikan misalnya, agar bisa memberikan resource atau bahan-bahan yang sesuai dengan karakteristik dari pengguna yang kita target ya. Tentu teman-teman bisa gali ya informasi penggunaan data di berbagai sektor, hampir semua sektor ya. Nah, lalu practitioner di data itu siapa saja? Mungkin kalau role ya, atau ada berbagai jabatan atau mungkin role yang ada di lapangan sebenarnya ya, tidak hanya 3 ini, tapi kita tahu ada 3 kelompok practitioner ya, yang mana ada data engineer. Ini adalah orang-orang yang sebenarnya memang bertugas atau fokus pada penyediaan infrastruktur datanya ya, sehingga tanpa ada data engineer ya yang menyediakan infrastruktur mulai dari sumber datanya, misalnya dari database ya, kemudian bagaimana data itu bisa dikumpulkan, bisa mengalir, kemudian bisa digunakan oleh kedua role yang lain. Jadi data engineer itu mempunyai peranan yang sangat penting ya, sehingga data itu bisa digunakan. Nah, di role yang lain, misalnya data scientist, itu biasanya adalah orang-orang seperti mungkin yang kita dari ilmu komputer atau informatika khususnya, yang biasanya kita fokus pada pada challenge atau tantangan ke depan dari data yang kita punya. Misalnya kita ingin tahu ya dari pola-pola data yang ada itu nanti apa yang kita bisa lakukan kemudian gitu ya. Jadi kita bisa membuat model mungkin untuk mengklasifikasikan sesuatu atau untuk memprediksi nilai-nilai tertentu, sehingga itu bisa membantu dalam pemecahan masalah bisnis di lapangan. Nah, sementara data analis itu biasanya orang-orang yang khususnya di end user atau di perusahaan yang biasanya lebih banyak terlibat langsung dengan pemangku kebijakan ya, yang biasanya mereka adalah orang-orang yang mengerti bisnis sekaligus mengerti bagaimana mengekstrak pola dari data. Artinya mereka banyak memanfaatkan data yang sudah ada ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang membantu bagaimana menerjemahkan kebutuhan di bisnis atau di lapangan agar keputusan yang diambil oleh manajer atau CEO itu bisa kalau bisa semuanya berdasarkan apa yang terjadi sebelumnya, berdasarkan data yang kita punya. Nah, bagaimana data dari awal tadi yang berasal dari berbagai aplikasi kemudian itu bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan
memberikan insight yang berguna bagi bisnis. Nah, ketiga role ini tentu dibantu oleh berbagai practitioner lain di lapangan, itu bekerja bersama untuk bisa mencapai tujuan bisnis yang diharapkan, ya, di antaranya dengan merefine algoritma atau mengoptimasi apa yang tadi dilakukan oleh data scientist khususnya, sembari juga yang digunakan, sehingga hasil dari model yang digunakan yang nanti akan dimanfaatkan oleh bisnis analis ataupun end user seperti manajer ataupun pemangku kebijakan lain, sehingga bisa menghasilkan sistem yang memang sangat baik ya, dan bisa berfungsi sesuai dengan harapan. Nah, ketika membuat model machine learning, seperti kita tahu machine learning itu AI ya, artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Secara umum mereka dilatih ya menggunakan data dan digunakan untuk berbagai tugas akhir seperti prediction, klasifikasi, kemudian pengenalan pola seperti tadi misalnya, dan juga untuk membantu pengambilan keputusan. Nah, secara umum pembuatan kecerdasan buatan AI atau lebih khusus machine learning model ya, itu ada dua kelompok besar ya. Mungkin ada yang fokus di pembuatan modelnya ya, fine tuning modelnya, tapi ada juga yang fokus di optimasi datanya ya. Jadi lebih ke data centric di sini, artinya kita berusaha untuk membuat model, tentu modelnya juga kalau bisa di fine tune ya, sehingga tidak hanya fokus di model saja tanpa melihat seberapa baik data yang kita punya. Nah, tetapi menurut tren riset saat ini, pembuatan model machine learning yang dulunya itu fokus di optimasi model itu bergeser ke data centric approach ya, yang intinya adalah bagaimana kita membuat machine learning model dengan berusaha untuk menggunakan kualitas dataset yang terbaik ya. Seperti gambar di sini mungkin bisa diilustrasikan bahwa model centric itu cenderung menganggap bahwa dataset yang telah diambil itu sudah cukup baik ya. Sehingga setelah kita gunakan itu, kita fokusnya hanya pada optimasi pembuatan machine learning modelnya, misalnya dengan melakukan fine tuning atau menggunakan berbagai arsitektur dari machine learning model. Namun jika dataset yang kita gunakan ternyata tidak cukup baik kondisinya, sehingga itu akan menyulitkan kita untuk memperoleh model machine learning yang cukup baik untuk kita gunakan di lapangan. Sebaliknya, data centric AI itu lebih fokus pada perbaikan atau optimasi data ya, khususnya mulai dari pengambilan awal, jadi dari pengambilan data. Kita harus optimasi atau kita harus terapkan berbagai teknik mulai dari pengambilan sampai penyiapan data sebelum data itu kemudian digunakan untuk mentraining atau membuat machine learning model. Sehingga pada data centric AI kadangkala kita bisa menggunakan arsitektur model yang tidak perlu terlalu kompleks ya, karena semakin kompleks tentu kadang juga hasilnya itu sulit untuk diprediksi. Di samping itu membutuhkan komputasi yang tinggi ya, sehingga di data centric kita banyak melakukan optimasi di sisi datanya. Nah, ini adalah beberapa kelemahan yang disebutkan di salah satu jurnal, bahwa model centric itu cenderung stagnan ya. Jadi kita biasanya sulit sekali untuk melakukan optimasi parameter ya, atau mungkin model yang kita gunakan mungkin kita terlalu di sini, padahal data yang kita gunakan mungkin kondisinya tidak cukup baik, sehingga
hasil yang kita peroleh juga sulit mengalami peningkatan performa ya. Menurut riset yang sama bahwa sebagian besar aktivitas dalam pembuatan machine learning model ya itu adalah melibatkan proses pembersihan atau penyiapan data ya, sehingga sesuai dengan eksperimen yang dilakukan, model data sentrik itu cenderung memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan menggunakan model sentrik ataupun memanfaatkan baseline yang sudah ada ya. Jadi di sini maksudnya bahwa baseline itu bisa diimprove atau bisa dioptimasi dengan melakukan perbaikan pada kualitas data. Ini beberapa perbandingan dari berbagai aspek, salah satunya di fokus untuk model sentrik itu biasanya kita fokus pada perbaikan arsitektur dan algoritma modelnya, tapi pada data sentrik kita berusaha memperbaiki bukan hanya pada modelnya ya, mungkin tidak banyak kita perbaiki modelnya, tetapi kita lebih banyak melakukan perbaikan di sisi kualitas data. Nah, kadangkala untuk model sentrik itu kita sudah menganggap datanya itu sudah cukup baik, padahal mungkin kita belum menerapkan teknik-teknik yang diperlukan ya untuk melakukan penyiapan data. Sedangkan di data sentrik itu kita seringkali cukup menggunakan model-model yang sederhana, asalkan datanya sudah cukup baik, sehingga itu bisa jadi dapat memberikan hasil yang cukup kompetitif ya ketika dibandingkan dengan data dengan model dengan arsitektur yang kompleks. Untuk optimasi di model sentrik kita biasanya melakukan fine tuning atau regularisasi atau mungkin menggunakan berbagai variasi arsitektur atau desain dari model yang kita gunakan. Sementara di data sentrik kita fokusnya pada pembersihan datanya, atau misalnya untuk klasifikasi kita memastikan khususnya di masalah-masalah prediksi multi-kelas yang umumnya kadangkala data-data yang sangat krusial itu justru keberadaan datanya sangat sulit didapatkan. Ya, misalnya seperti tadi ada kebutuhan untuk melakukan prediksi penipuan ya misalnya, atau mungkin prediksi kegagalan mesin misalnya ya. Itu biasa kejadian-kejadian seperti itu sangat jarang terjadi, sehingga ketika kita mempunyai masalah klasifikasi dengan data yang sangat jarang, jika itu langsung digunakan untuk men-training sebuah model, kadangkala kita terlalu banyak menghabiskan waktu di fine tuning model yang sebenarnya bisa saja sia-sia karena sebenarnya datanya sudah sangat bermasalah ya. Kemudian teknik-tekniknya ini juga sudah disampaikan sebenarnya di bagian optimasi ya, itu kaitannya sama umumnya di deep learning misalnya, itu ada banyak sekali parameter yang umumnya kita harus fine tune, sehingga kita memakan waktu yang sangat lama kadang-kadang di sana ya, sehingga perlu sekali untuk memperhatikan kualitas datanya terlebih dahulu. Tadi juga sudah disampaikan bahwa model sentrik mempunyai kecenderungan stagnan ya ketika misalnya kualitas datanya kebetulan memang belum baik. Nah, di data sentrik itu memang ada kelemahannya juga karena persiapan data ini membutuhkan effort yang lebih ya. Seperti tadi disampaikan bahwa 80% ya kurang lebih proses penyiapan data itu proses pembuatan sistem machine learning itu ada di data pre-process itu. Ada juga istilah yang mengatakan bahwa garbage in, garbage out ya, berarti kalau datanya memang sudah tidak bagus di awal ya, sehingga seberapa besar effort kita ya untuk membuat sebuah model itu kadang-kadang tidak dapat menghasilkan output yang kita harapkan karena memang itu belum cukup baik mengorganize dan bagaimana kita juga menjamin
memproteksi ya data-data yang memang mungkin mempunyai informasi yang sensitif, untuk kita siapkan ya, sehingga bisa digunakan dengan cukup baik ya. Artinya datanya sudah lengkap, akurat ya, kemudian juga cukup aman ya, tanpa ada kemungkinan kebocoran informasi di data yang kita punya, sehingga dapat kita gunakan untuk pembuatan machine learning, di mana kadang-kadang data ini tidak hanya dimanfaatkan oleh tim di satu perusahaan atau satu instansi, tetapi kita harus share ke pihak lain. Ya. Tantangan di manajemen data itu diantaranya ada masalah pengambilan ya. Masalah pengambilan data, kalau datanya itu memang data milik sendiri, mungkin kita bisa saja sudah punya cukup dokumentasi ya. Jadi kita cukup mengerti atau paham terkait data yang kita miliki. Tapi kadangkala kita perlu juga mengintegrasikan data agar model yang kita buat itu mempunyai generalisasi yang cukup baik ya. Jadi kita perlu variasi data yang lebih baik. Nah, ketika data itu diambil dari berbagai sumber, kadangkala juga ada masalah format dan informasi semantis ya. Informasi semantis di sini maksudnya mungkin ada kalau saya contohkan dengan data Excel atau CSV misalnya, ada kolom-kolom yang sebenarnya maknanya sama, tetapi struktur atau penamaannya berbeda ya. Nah, itu masalah-masalah seperti itu sebenarnya harus kita tangani, karena kalau misalnya ada beberapa kolom atau atribut yang sebenarnya redundant ya, atau yaitu sebenarnya mengandung informasi yang sama, itu seharusnya kita bisa hilangkan ya, sehingga itu tidak mempengaruhi kinerja dari model yang dibuat. Selain itu, karena data juga semakin besar ya, khususnya yang proses data-data big data ya, data besar, kita perlu memikirkan bukan hanya oleh tim yang ada di sisi kita, tapi juga bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Ya, ada dua tempat yang kita biasa gunakan, salah satunya cloud ya, dan juga on-premise ya. Mungkin nanti ini di slide berikutnya akan saya singgung lebih dalam. Kemudian data juga perlu menjamin scalability, artinya sistem yang menyediakan data itu juga harus istilahnya cukup dinamis ya. Jadi bagaimana kita memastikan bahwa tempat penyimpanan data itu akan menyesuaikan terkait dengan perkembangan data yang kita punya ya, sehingga nanti ketika digunakan ya, khususnya untuk yang model-model machine learning yang menggunakan data yang sifatnya real time, itu akan mudah diakses, sehingga tidak menyebabkan masalah performa kalau memang itu datanya harus diakses secara real time. Kemudian kualitas data tadi kita harus perhatikan, khususnya apakah ada informasi-informasi yang hilang di data yang kita miliki, apakah mungkin outdated atau mungkin sudah kedaluarsa. Kemudian nilai-nilai yang tidak konsisten, terduplikasi, dan juga ada data-data yang sifatnya berupa noise ya, khususnya di masalah-masalah klasifikasi. Selain itu, kita juga harus memperhatikan keamanan data ya, khususnya data-data yang berhubungan dengan individu seseorang ya, data-data sensitif seperti misalnya data tentang penyakit seseorang, atau mungkin income dan lain-lain yang sangat sensitif ya, yang mungkin untuk orang-orang penting khususnya ya, sehingga jika itu bocor gitu, itu akan menjadi masalah yang mungkin akan ada rentetannya ke
pelanggaran regulasi ya. Nah, oleh karena itu data perlu diprotek, khususnya untuk data yang ada data sensitifnya ya, informasi sensitifnya. Nah, untuk memproteksi juga kadang-kadang kita tidak bisa terlalu strict ya. Kadang kalau misalnya data itu terlalu banyak, khususnya untuk data yang memang mau digunakan untuk pelatihan ya, pelatihan model ya, karena pelatihan model itu datanya kan tidak benar, tidak bisa kita encrypt ya, jadi kita harus kasih data apa adanya. Cuma salah satu caranya adalah dengan menambahkan noise ya ke dalam data. Cuma ketika kita menambahkan noise terlalu banyak, itu akan mengurangi utilitas dari data itu sendiri. Di data collection, menurut satu sumber itu ada berbagai topik ya sebenarnya ya. Jadi diantaranya adalah data akuisisi. Nah, data akuisisi ini spesifik ya, bidang spesifik di data collection yang umumnya kita memanfaatkan berbagai teknik atau teknologi untuk mengumpulkan data ya. Salah satunya mungkin yang paling gampang itu adalah data discovery ya, gampang dalam artian pemanfaatannya. Mungkin teman-teman adik-adik semua di sini yang memanfaatkan data untuk machine learning, kita bisa mencari dari berbagai repository yang ada ya, yang data-data publik yang bisa langsung dimanfaatkan. Selain itu ada augmentasi dan juga data generation ya. Nah, untuk yang data labeling dan penggunaan existing data ini berdasarkan data yang kita sudah ambil. Selain menggunakan repository yang sudah ada dengan memanfaatkan public dataset, kita juga bisa melakukan data yang namanya data discovery ya. Mungkin ini salah satu riset yang juga menginspirasi saya ya, waktu melakukan riset di S3 kemarin, itu terkait dengan data discovery, di mana kita mencoba untuk menemukan data-data yang relevan terhadap data yang kita punya. Kadang-kadang ketika kita mau mentraining sebuah machine learning model, mungkin kita sudah mempunyai beberapa data, namun ada beberapa kolom atau beberapa informasi yang kita butuhkan untuk memperkaya dataset yang kita punya. Nah, untuk itu kita bisa melakukan discovery ya, mungkin mengambil data dari repository lain, lalu menggunakan teknik data discovery misalnya dengan melakukan perankingan, kemudian pemilihan atau pemfilteran berdasarkan karakteristik data yang kita ingin. Ini adalah contoh data repository yang mungkin teman-teman sudah manfaatkan ya. Ini bisa teman-teman langsung set ya, seperti melakukan pencarian apapun yang kita gunakan di Google ya. Jadi tapi ini khusus untuk data. Dan Kaggle mungkin teman-teman juga sudah sering menggunakan, juga merupakan repository yang di manage oleh Google. Lalu ada BCI Repo ya, ini khusus untuk machine learning. Ya. Kemudian ada OpenML, ya, ini adalah salah satu dari beberapa repository yang juga saya manfaatkan ya untuk melakukan data discovery di data lake. Ini juga adalah salah satu repository yang punya beberapa, cukup banyak sebenarnya ya, ada beberapa sub repository yang teman-teman bisa klik ya untuk mencari data-data yang kualitasnya cukup baik dan siap digunakan ya untuk melakukan pembuatan machine learning model. Kemudian ada Ocean Public Dataset, ini juga salah satu repository yang sangat banyak isinya, yang dibagi ke dalam berbagai kategori domain berbeda. Jadi teman-teman bisa klik di masing-masing kategori, itu ada berbagai tautan ya untuk mencari dataset yang relevan. Oke, selain pengambilan melalui tadi dataset dari repository ya, setelah kita memiliki data yang kita punya, kita harus banyak lakukan proses sebelum
data itu benar-benar digunakan ya. Salah satunya itu ada data pre-processing yang mencakup data cleansing. Ya. Data cleansing ini tidak sekedar data cleaning ya, tidak sekedar pembersihan, tetapi lebih dalam ya. Jadi kita juga melakukan identifikasi, kemudian pengisian khususnya untuk data-data yang tidak lengkap ya. Kemudian juga kita perlu memastikan akurasi dan relevansi datanya. Barangkali ada kolom-kolom yang seperti tadi yang kita bisa hilangkan. Kemudian juga kita perlu menghandle outlier atau data-data ekstrim atau data-data yang sifatnya merupakan yang kita anggap sebagai noise. Data yang kita anggap sebagai noise itu dapat kita abaikan sebenarnya kalau memang data yang kita punya itu cukup banyak ya. Kadang-kadang sebuah machine learning, khususnya sebuah machine learning model maksudnya khususnya untuk beberapa jenis yang masuk kategori deep learning itu membutuhkan data yang cukup besar ya, sehingga kalau noise yang kita identifikasi itu tidak terlalu banyak, itu barangkali masih bisa kita ignore ya, sehingga dengan memastikan bahwa model cukup baik ya, walaupun misalnya beberapa datanya kita biarkan ya, noise-nya kita biarkan. Selain itu kita juga bisa hilangkan juga tentunya kalau datanya cukup banyak, atau dengan cara melakukan smoothing ya. Smoothing di sini kita sebenarnya tidak cukup yakin dengan nilai-nilai yang ada di data itu, sehingga daripada itu mempengaruhi kualitas model, kita bisa melakukan averaging ya. Jadi kita kelompok-kelompokkan ke dalam bin ya dari data yang kita punya, nanti nilai-nilainya itu sebenarnya untuk menyamarkan tadi perbedaan data yang terlalu jauh ya, sehingga data itu terlihat cukup mirip ya, cukup representatif. Selain itu kita juga bisa melakukan pengecekan apakah data itu harus dinormalize atau di standardize ya, dengan memperhatikan keberadaan outlier tadi ya. Kalau memang datanya sudah cukup baik ya, tidak terlalu banyak outlier, itu kita bisa gunakan normalisasi sehingga datanya akan menjadi lebih seragam ya nilainya. Nah, standarisasi itu dibutuhkan kalau memang ada outlier ya, karena dengan menggunakan standarisasi nanti datanya itu akan digeser ke deviasi terhadap rata-ratanya ya, sehingga data yang terlalu ekstrim tidak akan terlalu mengaburkan ya data-data yang tadi sebenarnya data normal tapi nilainya cukup kecil dibandingkan dengan outlier. Kemudian kita juga bisa melakukan yang namanya data fusion ya. Data fusion ini menggabungkan data yang mungkin berasal dari sumber yang berbeda tetapi mempunyai tipe data atau karakteristik yang boleh dibilang serupa ya. Kemudian ada istilah integration seperti tadi, bahwa data itu mungkin juga dari berbagai tipe ya, mungkin misalnya dari berbagai format ya. Itu kita perlu integrasikan. Selain mengintegrasikan data dari berbagai sumber, kita juga dapat melakukan pengayaan data ya, atau lakukan augmentasi. Augmentasi biasanya kita memanfaatkan data yang sudah ada, kita membuat untuk kita gunakan khususnya di pengayaan data yang tadi yang jarang ya. Misalnya di kasus-kasus penipuan, mungkin contohnya ya penipuan kredit card misalnya, itu data kasus penipuannya mungkin tidak terlalu banyak ya. Jadi kalau kita punya data yang sangat tidak balance, mungkin kita bisa melakukan pengayaan dengan melakukan augmentasi ya. Tentu mungkin di proses atau teknik pengayaan di teks misalnya itu akan berbeda dengan di image ya. Biasanya kalau di data yang untuk yang teks ya,
Untuk yang teks khususnya yang ada angkanya ya, yang misalnya CSV tetapi atribut-atributnya berupa angka, itu kita bisa melakukan interpolasi ya. Jadi itu akan menggenerate data-data poin yang baru yang mengisi kekosongan dari data yang jarang tadi, tetapi diharapkan tetap pada polanya gitu, tidak terlalu sembarang ya. Untuk data integrasi itu seperti tadi sudah dijelaskan bahwa kita bisa mendapatkan data dari berbagai sumber dengan berbagai format dan kemudian kita perlu satukan. Tapi permasalahannya adalah formatnya yang kadangkala sangat beragam sehingga kita menemui berbagai masalah ya, yang umum misalnya duplikasi tadi, sinonim, dan juga berbagai masalah format. Nah, bagaimana kita bisa melakukan integrasi secara bertanggung jawab atau responsible data integration? Nah, maksudnya integrasi bertanggung jawab ini adalah integrasi yang memastikan kualitas datanya itu adalah yang menjadi prioritas ya, bukan hanya sekedar kita integrasikan untuk mendapatkan data yang balance ya, tapi kita harus memastikan kualitasnya penekannya lebih baik ketimbang hanya sekedar kuantitas data. Bagaimana kebutuhan dari integrasi data yang bertanggung jawab? Yang pertama itu adalah data-data yang kita peroleh itu harus yang memang merepresentasikan sampel dari populasi yang ada ya. Jadi ini harus memanfaatkan salah satunya untuk sampling, misalnya kita harus menyesuaikan dengan keberadaan responden atau tempat kita mengambil data ya. Jadi dengan memperhatikan proporsi data yang ada di lapangan ya, bagaimana kita bisa mengambil sampelnya, apakah bisa menerapkan random ataukah stratified dan seterusnya. Nah, ini untuk memastikan validitas data secara statistik. Kemudian juga untuk representasinya itu dipastikan akhirnya atau endingnya kita harus memastikan sedapat mungkin data-data itu balance untuk masing-masing kelas, khususnya untuk di masalah klasifikasi. Nah, itu juga akan memastikan masalah menghindari masalah bias ya pada data ya. Utamanya untuk atribut-atribut yang memang sangat sensitif atau sangat berkaitan dengan label, itu kita juga harus ukur ya, itu seberapa kuat korelasinya gitu ya. Jadi kita berusaha untuk mencari atribut-atribut yang memang punya korelasi yang kuat dengan labelnya, lalu kita berusaha untuk meminimalisir fitur-fitur atau atribut-atribut yang sebenarnya punya korelasi yang tidak kuat dengan dengan atribut yang sensitif tadi ya, agar tidak terjadi redundansi. Beberapa metode pengukuran asosiasi antar dua atribut atau menggunakan pengukuran mutual information untuk yang dependensinya non-linear. Kemudian juga bisa melakukan transformasi fitur ya, dengan melakukan feature reduction, mengconvert ya dari feature aslinya kita convert ke dimensi yang lebih rendah untuk mendapatkan perwakilan fitur di ruang yang baru ya, yang memang sebenarnya akan lebih mewakili ya representasi data yang kita punya, sehingga nanti harapannya akan lebih baik untuk pengembangan model. Kemudian completeness dan correctness, untuk yang missing value itu kita bisa kita lakukan penghilangan kalau memang dirasa model yang kita buat itu tidak akan terpengaruh cukup banyak ya ketika kita gunakan di testing, di tahapan testing. Kita juga bisa melakukan imputasi
ya dengan cara mengisi ya beberapa kekosongan tadi. Nah, untuk data yang kita ambil dari responden itu juga perlu diperhatikan distribusi data yang kita ambil itu sesuai dengan apa yang kita harap. Untuk penyimpanan tadi kita bisa simpan di cloud ya, cuma ini ada kelemahannya. Utamanya masalah transfer data, kemudian masalah availability, kemudian masalah performa ketika diakses, dan juga masalah keamanan ya terkait dengan data yang sensitif. Kita dapat menggunakan penyimpanan on-premise atau yang kita miliki sendiri, tetapi tentu ada upfront investment yang harus diperhatikan sehingga juga ada cost maintenance dan risiko kehilangan data yang mungkin lebih besar ketimbang kita taruh di cloud. Ya. Nah, ini arsitektur data yang beberapa yang mungkin berkaitan. Yang pertama itu data warehouse. Penyimpanannya bisa berupa satu sumber ground truth ya yang kita anggap sebagai semua data dari berbagai aplikasi kita simpan di satu tempat, tetapi dengan struktur yang cukup rigid ya. Kalau data warehouse itu harus mengikuti struktur data warehouse yang kita perlu update sesuaikan dengan perkembangan data yang kita punya. Dan umumnya sulit untuk menyimpan berbagai data yang sifatnya unstructured dan semi-structured yang ada di big data. Sedangkan data lake itu lebih fleksibel ketimbang data warehouse seperti Amazon S3 misalnya, itu kita bisa menyimpan berbagai bentuk data ya, khususnya multimedia, dan dia mendukung layanan yang umumnya diberikan oleh provider sehingga lebih gampang dalam melakukan pemrosesan dan juga mempunyai skema yang fleksibel serta secara pembiayaan itu lebih efisien. Saat ini mulai ada penggabungan antara data lake, data warehouse itu untuk memanage satu ya ini salah satu contoh arsitektur yang ada di data lake house. Sama data security, informasi yang kita perlu pastikan ketika kita melakukan penyimpanan data di cloud khususnya ya, karena provider itu harus kita pastikan sudah menerapkan terkait dengan transparansi dan juga privasi. Kemudian kita juga harus memperhatikan bahwa organisasi atau provider tersebut cukup terbuka ya ketika misalnya kita audit ataupun kita data kita aman di cloud. Biasanya di layanan yang diberikan, tetapi sebagai pengguna kita juga perlu memastikan ya bahwa data yang kita akan simpan di sana itu sudah dalam kondisi yang mungkin jika ada sensitive information apakah perlu di masking atau perlu kita hilangkan terlebih dahulu, atau mungkin bahkan kita perlu encrypt terlebih dahulu. Nah, ini beberapa tantangan yang tadi sudah sebenarnya disampaikan. Di antaranya untuk data cleaning itu masalah missing data, duplicate data, kemudian data dengan outlier, dan kita perlu melakukan cleansing dan imputation untuk bisa memastikan kualitas data itu siap digunakan. Kemudian kita harus memastikan distribusi datanya sesuai dengan distribusi data yang kita punya, khususnya ketika kita mengintegrasikan data dari sumber yang berbeda. Kita juga harus pastikan korelasi atributnya sehingga tidak akan menyebabkan redundansi. Dan juga karena itu juga akan mempengaruhi performa dari model kita. Selain itu mungkin ada beberapa kondisi di mana data itu tidak nilai-nilai dari beberapa atribut itu tidak bisa kita tentukan ya. Mungkin kita harus menerapkan teknik-teknik probabilistik ya, misalnya seperti Bayesian misalnya yang kita gunakan untuk memprediksi seberapa mirip ya atau seberapa dekat seharusnya
data yang kita masukkan di dalamnya untuk bisa menyesuaikan dengan nilai-nilai yang sudah ada. Tadi sudah disampaikan juga mungkin ada data yang sifatnya harus dikonsumsi secara real time, itu juga perlu algoritma untuk bisa memproses data itu secara efisien. Kemudian generalisasi data seperti tadi untuk bisa yang dibuat itu bisa cukup melakukan pengayaan terhadap data yang kita punya dengan memastikan tadi distribusi data atau kesesuaian data yang kita ambil terhadap data yang kita sudah miliki. Kemudian di bidang privasi dan security itu kita harus memastikan data-data sensitif itu tetap terproteksi, sehingga perlu penanganan data privacy khususnya karena data yang kita pakai di machine learning model itu umumnya itu harus data yang memang bukan di-encrypt ya, sehingga salah satu metodenya adalah dengan menambahkan noise seperti yang tadi saya sampaikan. Selain itu AI juga makin kompleks dan sulit untuk dimengerti ya, seperti tadi deep learning khususnya yang mana arsitekturnya kadang-kadang black box buat kita gitu ya. Nah sehingga banyak peneliti yang sekarang berusaha untuk mengembangkan metode ya agar bisa membuat model itu lebih mudah untuk dipahami cara kerja. Mungkin untuk case tadi ini yang sebenarnya saya kerjakan waktu studi ya. Ini adalah bagaimana kita menggabungkan data dari berbagai platform. Ini platform contoh yang saya explore waktu lalu itu adalah untuk mengintegrasikan data dari dua platform yang berbeda yang kita gabungkan menjadi satu, kemudian kita gunakan untuk rekomendasi ya, untuk sistem rekomendasi. Jadi prosesnya bisa dengan mentransformasi kedua data menggunakan informasi yang umum yang ada di keduanya, lalu menyederhanakannya ke dalam bentuk graf yang lebih sederhana atau lebih simple, sehingga kita bisa menggunakan model yang tidak cukup kompleks ya dengan model-model yang umum ya. Di data discovery salah satu metode yang saya lakukan adalah dengan memprofile karakteristik dari masing-masing dataset, kemudian kita mengukur similarity-nya berdasarkan tipe dari masing-masing kolomnya, kemudian nama kolomnya dan juga informasi statistik yang dimiliki di masing-masing kolom ya, khususnya untuk kolom-kolom yang numerik ya. Dengan memprofile datanya kita dapat menghubungkan data-data tersebut ke dalam bentuk graf dengan nilai similarity yang sudah diperoleh. Kemudian nanti dari bentuk graf ini kita bisa kelompokkan mereka, kemudian menggunakan label dari kelompok tersebut untuk melabeli datasetnya ya, sehingga kita bisa kemudian menggunakan data berlabel ini untuk mentraining sebuah classifier ya, sehingga dengan begitu nanti ketika kita memiliki data yang ingin kita cari dari data lake yang kita sudah buat modelnya, kita bisa mencari beberapa data yang mirip ya terkait dengan data yang kita cari. Kemudian di data privacy itu ada satu fokus riset terkait differential privacy ya. Ini sebenarnya bagaimana caranya agar kita bisa men-share data ini ya, walaupun ini ada informasi sensitif individu di dalamnya, tetapi dengan mengaburkan ya, dengan mengaburkan menggunakan penerapan noise melalui teknik differential privacy, sehingga harapannya attacker atau yang mencoba untuk mengidentifikasi informasi spesifik seorang individu tidak akan cukup yakin untuk menentukan apakah itu sebenarnya data individu tersebut atau tidak. Ini juga sudah diterapkan oleh berbagai perusahaan ya, khususnya untuk misalnya di sini untuk survei ya. Jadi
kita bisa mengetahui hasil akhirnya, tetapi kita tidak bisa mengetahui siapa sebenarnya yang misalnya men-vote rating 1 dan seterusnya. Kemudian di data augmentasi, masalah krusial saat ini adalah khususnya di data generation terkait dengan masalah klasifikasi multiclass. Ya, karena kebanyakan seperti contoh tadi bahwa di multiclass itu ada case-case yang memang sangat jarang ya keberadaan datanya. Nah, sehingga kita biasa memanfaatkan teknik interpolasi salah satunya ya yang sudah sangat umum dan juga berbagai variasi metode yang dikembangkan berdasarkan itu, tetapi masih kecenderungannya data-data yang di-generate itu cenderung tidak mendekati pola atau distribusi data aslinya. Ya. Selain itu, metode-metode yang umum seperti ini kadang-kadang dengan kondisi distribusi data yang sangat jarang seperti tadi itu gagal hanya untuk melakukan generate data sintetisnya ya, karena memang mereka kadang-kadang memanfaatkan teknik minimal jumlah tetangga ya untuk dalam proses penentuan augmentasi atau algoritma augmentasinya, sehingga ini seringkali gagal untuk kasus-kasus data yang jarang. Nah, jika ada yang misalnya tertarik, bisa dicek ke sini ya untuk bisa melihat lebih jauh mungkin atau mempelajari lebih jauh terkait dengan masalah yang saya sampaikan. Untuk opportunities di data integration itu seperti tadi, mungkin ada banyak masalah serupa ya, sehingga bagaimana kita bisa mengintegrasikan data dari berbagai platform. Nah, kalau yang saya kerjakan mungkin baru 2 platform, nah ini mungkin kalau misalnya 3 atau 4 platform itu barangkali representasi grafnya akan berbeda ya, itu juga merupakan satu opportunity yang barangkali bisa di-explore. Kemudian di data discovery ya, data discovery kan untuk mencari data yang relevan ya dari data yang kita sudah miliki, tetapi bagaimana proses ini bisa scalable terhadap jumlah data yang semakin besar dan juga format yang beragam. Ya, kalau di riset yang kebetulan saya sudah jalankan itu hanya memproses data CSV atau data berbasis teks. Tapi bagaimana kalau misalnya datanya berupa gambar atau berupa video? Nah, itu mungkin membutuhkan teknik yang berbeda. Terkait data privasi, tadi sudah sebenarnya saya singgung ya, bahwa salah satu yang menjadi masalah yang saat ini juga masih lumayan di riset secara aktif itu adalah bagaimana menambahkan noise-nya tadi ya, karena jumlah noise yang terlalu banyak itu akan menurunkan utilitas datanya, tetapi kalau mengurangi noise-nya tentu utilitasnya memang naik, tapi berarti proteksinya tidak cukup ya, sehingga balancing di sini sangat diperlukan dan ini masih sangat aktif di riset sepanjang pengetahuan saya sampai saat ini. Untuk augmentasi juga sama, jadi terkait bagaimana untuk bisa mengenerate data sintetis yang memang benar-benar representatif ya, sehingga bisa melakukan balancing terhadap data yang kita sudah miliki dan sekaligus bisa meningkatkan performa model akhir ya. Ini juga masih sampai saat ini sepengetahuan saya itu cukup aktif di riset. Oke, mungkin itu pemaparan saya. Mohon maaf karena terlalu panjang mungkin tadi Pak Agus. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Oke, terima kasih Pak Putrama atas pemaparannya yang sangat komprehensif dan detail sekali ini. Ini seperti kita mengikuti mata kuliah 3 SKS nih Pak Putrama. Luar biasa. Saya sangat sepakat dengan apa yang tadi telah disampaikan oleh Pak Putrama, bahwa data itu sangatlah penting bagi kita ke depannya. Ya, meskipun harga dolar naik gitu ya, harga minyak bumi juga lagi mahal, tapi yang paling bernilai dan paling berharga itu data saat ini ya Pak Putrama ya. Ya, makanya tadi saya sempat menyimak dan sepakat juga, data is a new oil. Ya, kenapa data sebenarnya itu penting?
Karena dengan data kita bisa mendapatkan pengetahuan. Ya. Kenapa pengetahuan ini penting? Tentunya dengan pengetahuan kita bisa lebih baik, ya, lebih cerdas dalam melakukan aksi-aksi tertentu tentunya. Di samping juga spesifiknya untuk pengembangan model AI, ya karena komponen dari AI selain dari sisi penalarannya juga AI juga harus memiliki komponen pengetahuan atau knowledge ya Pak Putrama ya. Betul. Kalau AI-nya tidak memiliki pengetahuan maka itu sama halnya dengan sistem informasi biasa gitu katanya ya. Cuma ada if then tapi if then-nya tidak representatif pengetahuan gitu. Nah, sangat setuju sekali. Saya sempat membaca ada satu jurnal yang menyatakan bahwa eh, sebelum kita mengembangkan model yang fix dan valid, tentunya kita harus memastikan dulu datanya. Judul artikelnya itu adalah Fixing Your Model by Fixing Your Dataset, gitu ya. Ya. Nah, sehingga dari sana sebenarnya jadi kan tadi saya sempat menyinggung, Pak Putramo menyinggung terkait dengan data centric gitu ya. Ya, memang benar arahnya sekarang adalah data centric gitu ya. Karena ya mungkin dekade sebelumnya itu lebih ke model centric gitu. Bagaimana hyper tuning model supaya bisa menghasilkan akurasi yang tinggi dan seterusnya itu. Tapi apa jadinya kalau datanya itu banyak noise-nya gitu ya. Sering saya sampaikan juga di beberapa kesempatan bahwa kalau diilustrasikan dalam pembelajaran atau di machine learning begitu kan, kita asumsikan bahwa machine learning itu ibaratnya alat rice cooker. Kita diminta untuk menanak nasi ya. Tentunya data inputnya adalah beras. Apa jadinya kalau berasnya itu banyak noise-nya, ada banyak butiran pasirnya gitu kan. Nah, kalau kita masukkan ke dalam rice cooker ya tentunya nasi yang dihasilkan itu tidaklah nasi yang betul-betul representatif gitu ya Pak Edward ya. Ada banyak butiran pasirnya, apalagi yang tersedia bukan beras tapi gabah gitu ya. Nah, maka perlu harus pre-processing sehingga bisa diinputkan ke rice cooker itu. Nah, sangat menarik sekali ini ya diskusinya. Nah, supaya tidak terlalu lama saya menyita waktu untuk teman-teman semuanya. Di sini sudah ada Pak Prayudi, wah luar biasa, kehormatan bagi kami Pak Prayudi. Di sini ada perwakilan dari rektorat ini sepertinya. Kita dipantau ini Pak Putramo Dipantau dari ternyata ya. rektorat ini kita. Ngeri nih. Ngeri ini kita. Jadi kita harus betul-betul menjalankan amanah ini sepertinya ini. Kalau enggak itu nanti dilaporkan kita ke pimpinan ini. Oke. Ya, mohon izin Pak Prayudi, kami di sini sudah menyelenggarakan beberapa kegiatan webinar. Semoga depannya bisa terus kami jalankan dengan konsisten gitu Pak Prayudi, dan mohon dukungan dan motivasinya. Baik, Bapak Ibu semuanya dan teman-teman semuanya, tadi 2 materi sudah kita bahas, sudah kita simak dengan baik gitu ya, sudah dibahas oleh para narasumber. Tentunya pada sesi selanjutnya ini adalah sesi untuk diskusi dan tanya jawab. Nah, untuk itu saya persilakan untuk Bapak Ibu dan teman-teman semuanya mungkin. Nah, mungkin dari Pak Prayudi mungkin ada hal yang ingin ditanyakan Pak Prayudi. Wah, siap. Oke, dipersilakan Pak Prayudi. Oke, sukses Pak Agus Wirawan, Pak Putramo, selamat pagi ya. Lama tidak berjumpa Pak Putramo semenjak studi. Selamat pagi juga untuk para peserta webinar. Mungkin sedikit konfirmasi ya Pak Agus. Ini bukan mewakili rektorat Pak Agus ya. Ya, ini kebetulan yang dari Fakultas Ekonomi, khususnya Prodi Akuntansi, Prayudi. Dalam beberapa waktu belakangan sangat tertarik untuk bisa mengintegrasikan sistem informasi, kemudian teknologi informasi juga ke dalam bidang ekonomi khususnya akuntansi Pak Putramo dan Pak Agus. Kemarin yang terdekat mungkin agak sedikit cerita, mohon maaf, saya sempat mengajukan proposal penelitian untuk dana DIPA dalam kelompok riset kami, yaitu akuntansi manajemen strategik. Itu mengembangkan sebuah ISS, System Support System Pak, dalam praktik pengukuran kinerja di instansi pemerintah seperti itu. Ya, intinya adalah output yang dihasilkan nanti adalah sebuah keputusan pengelompokan indikator kinerja ke dalam beberapa kategori untuk nanti bisa dievaluasi. Sayangnya mungkin memang ini sedikit curhat juga, itu mungkin belum layak didanai yang disetujui oleh pihak LPPM. Nah, itu menjadi bahan evaluasi saya, dan mungkin nanti mohon berkenan Pak Putramo, Pak Agus, dan saya sempat juga diskusi dengan Pak Aditra gitu ya.
mungkin ada yang kurang pas dari si metodologi gitu kan, sehingga kurang kurang nge-match, kurang ada engage-nya antara bidang akuntansi dengan IT atau sistem informasi yang saya sajikan di proposal. Nanti mohon berkenan untuk memberikan arahan perbaikan di bagian itu. Yang pertama. Nah, yang kedua, Pak Putrama, sangat menarik sekali apa yang disampaikan, terutama ketika tadi di slide keberapa gitu disampaikan bahwa pemanfaatan data ini sangat bisa relate dengan bidang ekonomi, Pak Nggih. Ada tentang fraud detection, kemudian performance monitoring dan sebagainya. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal, saya memang sedang concern kepada performance monitoring dan measurement seperti itu. Tapi juga fraud detection sempat juga sih senggol-senggol dikit. Yang ingin saya mohon arahan dari Pak Putrama, kira-kira sepengalaman Pak Putrama mungkin dari explore di artikel-artikel seperti itu, mekanisme atau apa ya istilahnya topik-topik deh, saya langsung kayak aja minta offering dari topik yang mungkin bisa kami dari bidang ekonomi atau akuntansi itu, khususnya kami di sektor publik Bapak, di pemerintahan seperti itu, apa yang mungkin sedang sekarang yang bisa didekati dengan pendekatan sistem informasi atau IT. Mungkin itu sih Pak Putrama, semoga bisa diberikan arahan, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Saya kembalikan Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Prayudi. Nah, ini salah satu goals atau tujuan webinar kita nih Pak Prayudi. Jadi tidak hanya sekedar sharing terkait dengan ilmu pengetahuan, kami berharap juga bisa melakukan riset kolaborasi. Dan mungkin di sini mudah-mudahan jika ada kesempatan nanti kita bisa melakukan riset kolaborasi antar KR ya Pak Prayudi ya. Mungkin dengan sangat menarik karena kami di kelompok riset data science ini bidang kami adalah dari ilmu analisa datanya, tetapi datanya ini kan dari berbagai domain, salah satunya domain ekonomi, akuntansi, itu sangatlah bernilai sekali data itu, seperti tadi yang disampaikan Pak Putrama. Silakan Pak Putrama mau menanggapi atau memberikan arahan terkait dengan 2 poin pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Prayudi. Monggo dipersilakan Pak Put. Terima kasih Pak Agus, terima kasih Pak Aris, ya Prayudi, Pak Made. Ya lama nggak jumpa benar, jadi belum sempat jumpa secara langsung ya. Oke, saya coba respon ya tadi. Tapi yang pertama tadi saya kelewatan ya. Kalau yang kedua terkait dengan performance measurement, yang pertama apa ya? Yang pertama sebenarnya sedikit curhat bahwa kemarin nggak disetujui riset KR saya. Iya. Oke. Kalau ya mungkin tadi menarik ya kalau misalnya di ekonomi akuntansi khususnya ya terkait dengan mungkin slide tadi benar yang kaitannya sama performance monitoring gitu ya, terus ada fraud detection misalnya. Nah itu tentu berangkat dari data lagi ya, karena saya tidak seberapa tahu kalau misalnya case-case di performance monitoring ya sebenarnya, artinya berdasarkan paper-paper yang mungkin sempat saya baca, tapi kalau untuk yang kasus-kasus yang sangat jarang datanya tapi sangat kritikal ya, misalnya seperti tadi kasus-kasus penipuan itu kan memang dalam setahun, misalnya data setahun itu bisa jadi penipuannya nggak ada sama sekali misalnya gitu kan, atau mungkin kasus ketika kita ingin memprediksi. Jadi kalau sekarang ada mesin yang gagal gitu misalnya, itu kira-kira nanti kapan akan gagal lagi gitu kan. Sehingga untuk itu kan kita perlu data ya, karena machine learning di sini kan dia semakin diverse datanya atau semakin beragam datanya, tentu pengetahuannya seperti tadi sampaikan Pak Agus, dia akan lebih pinter gitu ya. Jadi ketika memprediksi atau menebak misalnya, mengklasifikasi, tentu kita harus ajarkan modelnya ini dengan semakin banyak data semakin kecenderungannya semakin baik. Nah sehingga misalnya di performance monitoring, kita mesti tentukan dulu tentu saja yang akan dimonitor ini apa. Kita harus klasifikasikan dulu mungkin apanya yang mau kita monitor. Apakah keaktifannya misalnya, ataukah apa bentuk
Karena di machine learning mungkin yang umum itu permasalahannya kan biasanya ada dua ya, ada yang klasifikasi sama ada yang regresi. Mungkin ada reinforcement learning juga, cuma buat saya juga cukup asing ya. Jarang yang reinforcement learning tuh biasanya yang ada rewardnya, seperti misalnya membuat model untuk bermain catur misalnya. Nah itu di sana ada penerapan, atau untuk robotik lah gitu ya. Tapi saya tidak terlalu mendalami di situ. Tapi kalau untuk yang dua tadi itu klasifikasi dan regresi. Sehingga kalau di klasifikasi ini kan dia berarti pengelompokan berdasarkan kategori. Lalu kalau misalnya di regresi kita mencoba untuk memprediksi outcome berupa data kontinu kan gitu. Nah sehingga tadi ininya harus ditentukan dulu barangkali yang kita anggap sebagai kriteria untuk mengukur performa seorang pegawai misalnya, itu apakah memang ada beberapa kategori yang model kita harus bisa klasifikasikan gitu. Nah setelah itu masing-masing kategori ini tentu datanya kan tetap saja sama ya. Misalnya kita kalau bayangkan data berupa Excel atau berupa CSV, nanti datanya itu atributnya ini kalau memang ada 10 apa 15 ya semuanya 10-15. Tetapi nanti di labelnya itu di pengelompokan tadi yang akan beda-beda. Mungkin ada sebagian data adanya di, misalnya tadi kalau performanya ada yang baik, ada yang buruk, ada yang sedang gitu barangkali. Nah, langkah berikutnya kita harus istilahnya menggali karakteristik yang kita perlukan untuk bisa memberikan atau melatih modelnya tadi, sehingga dia bisa mengelompokkan berdasarkan label tadi. Ya, labelnya kan tadi misalnya kinerjanya baik, buruk, atau sedang. Lalu apa saja ini yang akan kita istilahnya ukur ya sebagai parameter untuk datanya. Misalnya dari segi kehadirannya lah atau apa. Nah itu yang akan kita gunakan sebagai atributnya gitu ya. Nah ini biasanya sih sepengetahuan saya atribut ini harus kita kumpulkan sebanyak-banyaknya ya. Mungkin semakin banyak semakin baik kalau memang ada datanya gitu ya. Nah setelah itu ini perspektif saya dari machine learning mungkin Pak Prayudi ya, mohon maaf, mungkin kalau di akuntansi atau di matematik mungkin kan ada metode-metode statistik tertentu juga yang bisa digunakan. Tapi kalau sepengetahuan saya di machine learning ini nanti kita analisis menggunakan metode-metode machine learning, tapi juga kadang bisa statistik juga sih sebenarnya, untuk mengetahui dari atribut semua ini sebenarnya yang mana yang paling istilahnya paling sensitif tadi, paling krusial ya untuk menentukan atau dia sebenarnya sangat tergantung terhadap prediksi atribut tadi ya. Sehingga kalau memang dia punya korelasi yang sangat tinggi, berarti atribut ini yang harus kita pertahankan gitu. Jadi karena dia yang akan sangat berpengaruh terhadap penentuan label tadi gitu. Tetapi dari semua atribut ini juga kita harus pastikan korelasinya justru jangan sampai kuat dia satu sama lain. Karena kalau dia berkorelasi sangat tinggi, berarti dia sebenarnya redundan dia berarti gitu. Jadi korelasi antar atribut fitur ya, kita sebutnya fitur biasanya. Jadi korelasi antar fitur ini harus cukup lemah, kalau bisa dia sangat independen satu sama lain. Tapi korelasi antar atribut ini terhadap labelnya itu harus sangat kuat gitu. Nah itu memang ada beberapa metode statistik ya yang bisa digunakan, salah satunya ya mungkin correlation coefficient misalnya, kemudian nanti tergantung dari jenis korelasinya, apakah dia linear atau non linear. Nah nanti setelah kita sudah menentukan itu, baru kemudian kita anggap bahwa datanya ini sudah cukup, istilahnya sudah cukup representatif. Ya itu kan baru dari penentuan atribut saja ya, belum isi dari atributnya. Nah nanti dari isi dari masing-masing atributnya ini tentu dari
lapangan. Jadi data-datanya itu nanti satu baris ini ada yang kosong apa tidak, ada data-data yang aneh apa tidak. Nah itu seperti tadi harus di preproses gitu. Jadi kalau memang mungkin kita perlu cek dengan outlier detection misalnya menggunakan percentile atau apa gitu ya, ada teknik-teknik yang bisa kita manfaatkan. Itu banyak juga teknik statistik yang bisa kita gunakan, tapi kita di machine learning sepanjang pengetahuan saya biasanya kita harus visualisasi dulu. Kita visualisasi dulu masing-masing kolom masing-masing atribut ini untuk menentukan kecenderungan dia, kemudian juga distribusi datanya, apakah dia berdistribusi normal ataukah mungkin skewed kiri, skewed kanan. Nanti ketika kita melakukan imputasi, misalnya kita mau menambahkan nilai di kolom-kolom yang kosong misalnya, itu kita harus bisa memastikan bahwa distribusi datanya secara umum tidak berubah kan gitu. Jadi agar nilainya justru bukan noise yang kita dapatkan, tapi memang nilai-nilai yang memang kurang lebih masih ada di range yang seharusnya. Mungkin itu kalau dari segi penyiapan datanya ya, tapi kalau dari topik misalnya kaitannya sama tadi risetnya Pak Prayudi, itu sangat menarik sebenarnya ya kalau bisa istilahnya dikerjasamakan dengan kami ya, karena kami kadang kan mungkin katakanlah fokusnya di pemodelan gitu kan, tapi data yang kita modelkan ini kadang-kadang sulit juga nyarinya gitu. Kemudian kita mungkin fokus pada improvement model segala macam gitu ya, ngikutin perkembangan tren istilahnya gap analisis atau apa. Tapi yang kita manfaatkan data-data publik ya, data-data publik yang sudah ada di internet. Di mana ketika kita mendapatkan hasil yang bagus, sebenarnya kita juga masih bingung nih mau dipakai di mana gitu. Paling ya untuk publikasi ya kita bilang oh ini improvementnya udah lebih baik dari metode yang sebelumnya. Tapi alangkah bagusnya kalau masalahnya real sudah ada seperti yang dimiliki oleh Pak Prayudi misalnya, kemudian datanya juga ada, karena data ini juga seperti tadi saya sampaikan, apalagi untuk kasus-kasus yang jarang seperti tadi itu sangat sulit ya, sehingga walaupun ada metode-metode dataset generation ya, synthetic data generation itu saya kebetulan belum pernah benar-benar mengambil data yang benar dari lapangan, kemudian saya generate data sintetis, saya gunakan mentrain model, lalu model ini digunakan juga langsung di lapangan. Itu saya belum pernah yang seperti itu. Ya, sejauh ini baru mengenerate misalnya data sintetis, lalu saya coba train model ini saya bandingkan dengan model yang ada, apakah dia lebih bagus apa tidak. Ya. Sehingga datanya juga masih data-data publik seperti tadi saya sampaikan. Mungkin itu ya Pak Prayudi, kalau topiknya nanti tentu akan tergantung sama case yang memang ingin ditangani sih saya kira. Salah satunya tadi performa monitoring atau mungkin pengklasifikasian, atau bahkan bisa berupa prediksi. Salah satunya kalau yang mungkin saya bisa share sedikit, kalau punya data yang memang secara alami dia itu seperti ada keterhubungan relasi ya, misalnya data-data seperti data pertemanan di Facebook kan, misalnya si A berteman dengan si B gitu ya, itu data-data seperti itu biasanya akan sangat mudah ketika kita transformasi ke dalam bentuk graph, karena graph itu kan dia ada node, ada edge ya, jadi kita bisa representasi dalam bentuk graph. Nah, itu dia kalau di machine learning dia ada graph learning namanya, jadi dia memang machine learning yang spesifik untuk graph. Nah, itu kalau di ilmu komputer sendiri sih kami masih baru juga, jadi belum banyak pengalaman di situ. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Prayudi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Putramo sudah memberikan jawaban gitu ya. Ingin pertegas yang tadi disampaikan Pak Putramo, dua hal mungkin. Tentunya kami membuka lebar nih Pak Prayudi terkait dengan kolaborasi riset yang tadi disampaikan, karena bagaimanapun juga data kami tidak miliki, tidak punya, tetapi yang memiliki data itu adalah dari domain masing-masing ya, khususnya mungkin di akuntansi gitu. Banyak sekali memang sepertinya. Kami kewalahan sebenarnya mencari data yang betul-betul representatif. Dan tadi disampaikan Pak Putramo tadi, betul-betul yang berkorelasi langsung dengan apa yang akan diprediksi gitu ya. Kriteria-kriteria untuk yang diprediksi itu apa gitu. Karena kalau salah data ya tentunya model kami juga salah sebenarnya. Ya, ilustrasi yang secara alami ya sama seperti
pola pikir manusia sebenarnya. Kalau manusia salah dalam belajar ya tentunya dia akan salah juga mengambil keputusan. Nah, tetapi ini akan bisa kita hindari jika data yang diberikan atau pengetahuan yang diberikan itu betul-betul representatif, Pak Prayudi. Nah, itu yang Pak Prayudi miliki itu sebenarnya ya, karena pengetahuannya Pak Prayudi, kami penalarannya gitu ya, ibaratnya kalau kami pengetahuannya Pak Prayudi, penalarannya kita ya Pak Putrama ya gitu. Jadi mesin atau pengenalan polanya itu dari kami. Nah, mungkin salah satu contoh yang pernah saya bimbing Pak Prayudi terkait dengan topik penelitian menganalisa risiko pemberian kredit. Nah, gitu misalkan. Kemarin studi kasusnya itu di LPD sih, karena kami mencari instansi yang mudah memberikan data gitu ya. Pihak LPD, kira-kira LPD tersebut LPDX lah gitu ya. Kira-kira dalam memberikan kredit ini ke calon debiturnya namanya apa, calon nasabah itu apakah layak diberikan atau tidak nih gitu, agar terhindar dari kredit macet. Nah, itu juga bisa menggunakan DSS nih Pak Prayudi dan lain sebagainya. Nah, yang disampaikan oleh Pak Putrama tadi itu terkait dengan customer profiling ya, itu sekarang lagi ngetrend Pak Prayudi gitu. Jadi dari profiling ini kita bisa mengatur strategi promosi, promosi produk. Nah, itu juga sangat bagus sekali dan lain sebagainya. Nah, itu sangat. Nah, ini sudah diberikan reaction oleh soulmate kita Pak Aditra, mungkin nanti di akhir akan memberikan closing statement ya, mungkin ya nanti ya. Oke. Nah, topik-topiknya itu dan dua poin itu kami coba highlight dari yang tadi disampaikan oleh Pak Putramo. Terima kasih Pak Prayudi, mungkin ada tanggapan dari Pak Prayudi, dipersilakan Pak. Terima kasih Pak Putramo dan Pak Agus Irawan juga untuk pencerahannya. Jadi mungkin kalau yang konfirmasi kembali bahwa pola analisis data yang memungkinkan itu kan berarti kita awali dari tren gitu Pak ya, tren, sehingga kemudian mesin untuk analisnya itu kemudian dapat mempelajari pola-pola yang konsisten seperti itu mungkin ya, kalau saya tidak salah lengkap mohon dikoreksi. Kemudian nanti hasilnya itu adalah antara dua, klasifikasi atau prediksi, dan kemudian klasifikasi itu juga bisa dikonfirmasi lebih meyakinkan validitasnya ketika proses penetapan korelasi antar atribut dengan parameter tertentu misalnya seperti itu, sehingga outputnya tadi itu bisa semakin berkualitas, mungkin itu ya yang saya tangkap, sehingga nanti yang mungkin saya akan coba lakukan sebagai awal kerja kolaborasi kita nanti Pak. Mungkin saya coba pikirkan dulu kira-kira data NAPI yang tersedia, kan mungkin seperti itu Pak Agus dan Pak Putra, data NAPI yang tersedia, kemudian pola-pola apa yang mungkin bisa menghubungkan data-data yang tersedia, mungkin gitu ya Pak Agus ya, sehingga nanti bisa kita maknai lah, dinalarkan secara bermakna. Terima kasih juga sudah mendahului membuka pintu kolaborasi Pak Agus sama Pak Putramo. Ya sebenarnya ingin membuka duluan gitu, karena saya memang sangat interest sekali dengan bagaimana sistem informasi itu bisa kami terapkan di bidang kami. Semua nanti tentu saya akan semakin banyak meminta waktu untuk diskusi dan arahannya. Itu semua Pak Putramo, Pak Agus. Sama-sama, terima kasih. Yes, sama mewali Pak Prayudi ya, nanti kolaborasi juga dengan kita bermain musik lagi, mungkin nanti kita lanjutkan lagi mungkin. Main band. Oke, terima kasih. Kami persilahkan kembali kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang lain ingin bertanya atau ingin mencoba memberikan saran, arahan, masukan dan lain sebagainya. Ya, dipersilakan. Sini ada Bude Aditya. Oke, Bude Aditya. Mahasiswa Ilkom nggih, Bude? Saya mahasiswa PTI, Bapak. Oh, mahasiswa PTI. Iya. Kebetulan Bapak juga mengajar di kelas saya. Oh, silakan. Oke, sebelumnya izin dulu Pak Putramo yang memperkenalkan diri. Saya Ibu Bude Aditya, dipanggil Adit aja ya biar enak. Saya mahasiswa program studi pendidikan teknik informatika semester 4. Di sini saya sebenarnya tadi lumayan tertarik dengan salah satu bagian dari tahapan machine learning kalau tidak salah ya. Nah, di sana itu ada yang namanya augmentasi data. Nah, itu kan intinya menciptakan kekosongan
kayak apa sih, kayak interpolasi gitu ada termasuk di sana kan, kayak Ya, menciptakan ya, data baru dari data lama dengan beberapa perubahan-perubahan kan. Nah, ya, sebenarnya saya kadang ada juga kan menghadapi case tersebut. Tapi saya sebenarnya bingung ya. sejauh mana sih sebenarnya augmentasi data itu bisa dilakukan. Apakah dia ada boundary spesifik atau mungkin yang matematis atau yang kualitatif juga? Gimana sih boundariesnya? Gimana kita bisa tahu bahwa Hmm, hmm. augmentasi data yang kita lakukan tuh jelek atau baik sih sebenarnya? Apakah ada parameter yang lebih spesifik gitu? Sekarang saya kepikirannya tuh signifikansinya dari augmentasi itu. Apakah dia signifikan terhadap outputnya? Apakah mempengaruhi output dengan signifikan atau tidak? Dan itu pun masih kualitatif juga. Mungkin itu aja sih pertanyaan dari saya. Oke, terima kasih Bude. Bude mahasiswa PTI untuk mata kuliah AI ya Bude ya. Iya Bude betul sempat lah Pak. berikan. 4 Oke, jadi tahun. Bude bertanya terkait dengan bagaimana sih signifikansi atau cara mengukur bahwa data yang di-augment atau disintetikan itu bisa baik dan valid begitu ya, mungkin kira-kira. Mungkin Pak Putramo dipersilakan memberikan tanggapannya. Oke, Oke. ya, terima kasih Pak Agus, terima kasih Bude. Bude tadi atau Aditya ya Boleh panggilannya. saya Pak. Oh, boleh. Ya, makasih pertanyaannya ya Pak, coba jawab ya. Kalau augmentasi ini memang sedikit berbeda dengan generation ya, walaupun dia generation ini juga data generation atau data sintetik data generation atau pembuatan data sintetis ya. Walaupun pembuatan data sintetis ini termasuk augmentasi, tetapi dia sedikit berbeda cara. Nah, kalau di augmentasi itu kita biasanya memodifikasi data yang sudah ada ya, data-data yang sudah ada mungkin dari slide yang Pak berikan tadi itu dari gambar misalnya, kita mungkin ingin memperkaya variasi datanya ya. Jadi memang mungkin gambar itu lebih mudah barangkali ya. Jadi karena memang merubahnya kan bisa kita visualisasi gitu ya. Jadi kalau misalnya di gambar Pak itu kupu-kupu, jadi mungkin kita tahu bahwa kita punya data sedikit nih, kupu-kupunya cuma warna orange gitu ya. Padahal kita tahu di lapangan nih sebenarnya warnanya banyak ya, cuma kita mungkin nangkepnya juga sulit gitu kan, sehingga data yang kita punya jadinya sedikit, padahal kita ingin membuat model yang mampu mengklasifikasikan jenis kupu-kupu lah misalnya begitu. Sehingga di augmentasi ini kita bisa lakukan berbagai cara gitu ya. Salah satunya mungkin yang umum diterapkan oleh teman-teman mahasiswa di ilmu komputer itu biasanya mereka melakukan cropping data, kemudian zooming, kemudian rotasi, kemudian teknik pencahayaan, itu yang dia lakukan untuk merubah data yang dia punya, karena dia ngambilnya sedikit, tetapi dia tahu bahwa kemungkinan data ini nanti akan punya variasi yang berbeda. Seperti, misalnya contohnya tadi rotating mungkin yang dia dapat kupu-kupunya kebetulan posisinya memang perfect menghadap ke atas gitu ya. Jadi dia tidak sempat ngambil yang miring dan lain sebagainya. Kemudian juga ukurannya barangkali dia tidak sempat ambil semuanya dalam posisi jauh ya. Karena idealnya bahwa model yang kita buat nanti ketika digunakan di sebuah aplikasi ya, misalnya berupa aplikasi mobile gitu ya, yang memanfaatkan model yang dibuat agar bisa diarahkan ke kupu-kupu dari jarak tertentu, tentu dia sudah harus diajari gitu kan, bahwa kalau kupu-kupunya dekat, kupu-kupunya agak jauh, lalu kalau dia cahayanya kupu-kupunya tidak ada di tempat yang terang, agak gelap dan lain sebagainya, itu kan dia harus cukup, istilahnya cukup familiar ya. Jadi karena sudah diajari kan gitu. Nah, oleh karena itu bagaimana caranya ketika data kita sedikit, padahal kita perlu ngajarinnya banyak gitu kan.
Nah, itu salah satunya ketika memang kita tidak sanggup untuk mengumpulkan data real secara cukup ya untuk mentraining machine learning model yang kita buat. Tetapi seberapa banyak ya, mungkin sebelum Pak bahas tentang synthetic generation, seberapa banyak sih kita boleh mengambil data untuk kita seberapa banyak kita bisa melakukan augmentasi. Mungkin ini informasi yang juga Pak belum ketahui ya, artinya sampai saat ini Pak belum nemu ada angka baku ya seberapa banyak kita bisa mengaugmentasi. Tetapi yang Pak ketahui, semakin banyak kita istilahnya menggunakan data yang sebenarnya bukan data aslinya, itu tentu akan semakin model kita itu sebenarnya tidak belajar dari data asli ya, data real di lapangan, karena kita kan sebenarnya data ini kita modif sendiri ya. Jadi kalau bisa jika memungkinkan ambil sebanyak mungkin data real ketimbang harus melakukan augmentasi atau synthetic data generation. Kita perlu barangkali melakukan augmentasi atau data sintetis ini ketika memang datanya itu seperti tadi, memang benar-benar sulit sekali mencarinya ya. Jadi sangat jarang, dan kita mengatakan bahwa ini tuh sangat penting ya. Jadi sangat krusial kalau misalnya kita mengajarkan modelnya hanya dengan data yang sangat sedikit, tentu nanti akan bias ya. Jadi modelnya itu hanya akan memprediksi yang dia ketahui banyak saja gitu. Kalau diajarin jenis kupu-kupu tertentu itu cuma beberapa record ya, tentu dia bahkan bisa melupakan itu gitu, karena ditumpuk oleh pengetahuan dari variasi data yang lebih banyak. Nah, itu mungkin kalau batasan ininya ya. Tetapi biasanya cara kita mengetahui apakah augmentasinya sudah cukup baik atau tidak, sepanjang yang Pak ketahui gitu ya, itu biasanya kita memang bermainnya masih di model dulu sebelum kita tes langsung di lapangan. Jadi cara validasi yang selama ini yang Pak ketahui itu biasanya sudah langsung diterapkan di pelatihan dan juga pengujian modelnya ya. Jadi pengujian model itu kan ada dua ya, ada biasa kita split datanya kan training, validation sama tes kan gitu. Nanti kita selama training itu kita uji dulu dengan data validasi, dia sudah cukup baik apa belum performanya. Nah, sementara data tes ini kan memang data yang benar-benar kita tidak boleh sentuh ya sebelum modelnya jadi. Nah, sehingga kalau misalnya performanya sangat baik pada saat validasi, tapi kemudian kita tes dengan data yang tidak pernah kita pakai tadi, yang kita sudah pisahkan tadi, ternyata modelnya performanya sangat jelek misalnya. Nah, itu artinya model kita tuh overfit berarti. Overfit berarti maksudnya dia tuh tahu hanya datanya itu saja. Tapi begitu dikasih data yang tidak pernah dia lihat sebelumnya, dia malah istilahnya performanya jatuh gitu ya. Nah, itu dia overfit terhadap data yang ditrain tadi ya. Itu artinya kemampuan generalisasi dari modelnya itu masih rendah. Jadi dia hanya tahu data yang dilatih saja. Dia nggak tahu data-data yang tidak pernah dilihat, dia nggak bisa kenali dengan baik gitu. Nah, kalau sudah begitu kita berarti perlu memperbanyak data sebetulnya ya, karena kita butuh generasi model ya. Tapi kondisi sebaliknya pun demikian sebenarnya. Ketika divalidasi saja sudah jelek, itu kan berarti dia underfit ya, apalagi mau dites di data tes yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Sehingga kembali lagi data tetap harus banyak gitu ya pada saat itu. Ya kita biasa ngujinya di situ. Jadi mau data itu tidak diaugmentasi, mau diaugmentasi, ya nanti measurementnya yang Pak ketahui sih sama ya, mungkin ada Pak Agus atau teman lain yang mungkin Pak Ditra mungkin ya, yang biasa bermain di machine learning juga, yang barangkali ada teknik tertentu sebelum itu yang bisa dilakukan untuk memastikan bahwa data hasil augmentasi dan sintetisnya sudah cukup baik. Nah, kaitan dengan data sintetis ini dia benar-benar hanya memanfaatkan data existing itu sebagai acuan saja. Dia tidak merubah data existingnya.
Beda dengan augmentasi kan dia modifikasi tadi ya. Data apa namanya, ya persis berdasarkan data yang kita punya, kita modifikasi. Memang sih menghasilkan data baru sama sebenarnya. Tapi kalau di sintetis itu kita hanya memakai mereka sebagai acuan. Ya, metodenya memang macam-macam ya. Ada yang Pak sampaikan itu salah satunya, ekstrapolasi, interpolasi itu. Misalnya dengan melihat dua data tetangga dari sebuah titik, lalu dia hitung jarak rata-ratanya, kemudian randomly dia create data di antaranya, misalnya begitu. Nah, itu macam-macam caranya. Lalu kalau misalnya data-data yang tadi ya diaugmentasi maupun di generate oleh menggunakan metode synthetic data generation, sebenarnya langkah awalnya untuk sekedar melihat ya bahwa generation atau augmentasi ini cukup baik apa tidak, sebelum kita benar-benar memvalidasi dengan tadi machine learning model yang kita buat. Itu kita juga bisa mungkin gunakan teknik-teknik statistik seperti visualisasi tadi ya. Mungkin dilihat dulu apakah dia, kalau diklasifikasi itu kita menghindari poin-poin yang baru yang dibuat tadi ya, entah itu dengan augmentasi ataupun sintetis, itu agar tidak berada di istilahnya borderline ya, tidak berada di batas antar kelas ya. Jadi itu justru akan sulit dibedakan oleh model. Kalau bisa memang kalau dia kelas A ya dia harusnya dekat-dekat dengan sentroidnya kelas A gitu. Kalau kelas B ya harus dekat-dekat sentroid kelas B. Jadi jangan justru di garis batasnya, itu akan justru menambah noise gitu kan. Nah, itulah yang umumnya masih terjadi dengan khususnya kalau datanya tadi jarang misalnya. Kalau data jarang nanti di generate itu justru polanya malah kadang-kadang malah ngaco ya, tidak mengikuti pola yang kita harapkan. Ya, mungkin itu yang bisa Pak sampaikan ya. Kalau metodenya memang yang Pak ketahui augmentasi ya ini metode salah satunya. Mungkin untuk yang di teks misalnya ya, apalagi misalnya temennya kemarin ada juga yang mentraining LLM model kalau tidak salah, itu untuk bisa mengklasifikasikan berita ya. Jadi itu kan berita berarti ada judulnya, ada kontennya gitu kan, mungkin bahkan ada pembuka dan penutup misalnya. Nah itu Pak belum ketahui juga sebenarnya cara mengaugmentasi data teks itu gimana, atau misalnya cara melakukan synthetic data generation data yang benar-benar berupa teks itu gimana. Itu sebenarnya juga topik riset yang sampai saat ini Pak belum eksplor sebenarnya ya. Itu menarik juga sebetulnya ya. Nah nanti validasinya yang itu tadi, mungkin dengan memastikan distribusi datanya apakah masih sesuai dengan aslinya ya. Kemudian kalau memang dia berupa range angka, itu mungkin tadi persentilnya apakah dia masih tetap di kan dia ada misalnya ada Q1, Q2, Q3 dan lain sebagainya, ataukah justru dia malah menambah outlier misalnya. Barangkali itu yang bisa dilakukan Bude ya, semoga bisa menjawab. Ya. Terima kasih Pak Putramo sudah atas pemberian responnya, jawabannya. Tadi yang disampaikan Pak Putramo sebenarnya ada dua jenis nih Pak Putramo, augmentasi dan synthetic generation. Nah itu agak berbeda gitu ya dari sisi pendekatannya, tapi sama-sama menghasilkan data baru gitu ya, data sintetis gitu ya. Data sintetis. Nah, jadi mungkin yang perlu di highlight di sini Bude dan mungkin teman-teman semuanya di sini adalah bagaimanapun juga data real atau data asli lebih bagus daripada data sintetis, itu yang pertama dulu ya. Tapi karena dengan keterbatasan yang ada begitu, misalkan kalau datanya cukup mahal untuk dikolek gitu ya, seperti data sinyal EEG, nah itu cukup lama prosesnya, membutuhkan cost yang cukup banyak begitu ya. Tentunya kita ya harus melakukan augmentasi data, tujuannya agar data itu cukup layak lah untuk kita jadikan sebagai pengembangan atau membangun model machine learning yang cerdas begitu. Jadi perlu data yang cukup ya, representatif untuk membangun model machine learning yang cerdas gitu, yang bisa betul-betul cerdas. Nah tentunya tadi mungkin sedikit berbagi, jadi berapa sebenarnya data yang
minimal data yang layak untuk digunakan sebagai data latih dari model machine learning ini. Nah, sempat saya membaca satu artikel dan ini menjadi sebagai bagian dari topik skripsi juga, bahwa standar minimal untuk data itu kalau tidak salah Pak Putramo itu adalah 10 kali jumlah fitur dikali dengan jumlah kelas yang ingin Oh ya, wah diklasifikasi. itu Nah, informasi itu bagus minimal, tuh, Pak. ya Ya, ya, minimal. Nah, kalau bisa kan lebih dari itu ya, maksimalnya. ya. Gitu. Kalau semakin banyak data ya tentu dengan kondisi yang Itu representatif tentunya data ya. bisa Nah, itu diulang Pak maksimal. Agus, berapa kali Lebihnya Pak. berapa? Oh, berapa? Jadi 10 dikali jumlah fitur dikali dengan jumlah kelas Pak Putramo kalau tidak salah seperti Oh, itu. ya, 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 ya. sehingga Dulu ya. kalau kurang dari itu datanya ya urgent kita melakukan augmentasi data, gitu kan. Atau minimal gitu, misalkan sudah standar minimal ya boleh kita coba augmentasi data asalkan ada beberapa kondisi yang bisa kita lakukan. Kalau memungkinkan ya kita kembali mengambil data gitu. Karena Ya. seperti tadi data asli itu lebih bagus tentunya dibandingkan data sintetik gitu ya. Bikinan, Apapun ya. yang sintetis pasti kurang bagus dibandingkan yang alami kan begitu ya Pak Putramo nggih. Nah, begitu. Nah, itu mungkin yang bisa sajikan untuk pengukuran tadi benar yang disampaikan Pak Putramo, setuju. Jadi untuk memastikan data itu representatif yaitu dengan cara merepresentasikan ke dalam bentuk visualisasi pengelompokan dulu ya Pak ya. Jadi apakah data sintetis yang kita buat itu sudah berada pada klasternya masing-masing yang bersesuaian begitu ya. Kalau tidak dalam klasternya atau dia berada di klaster orang lain, nah berarti dia adalah outlier. Jadi polanya tidak terbentuk. Tapi bukan berarti itu salah sebenarnya. Bisa saja data realnya juga seperti itu gitu ya. Jadi kita tidak serta-merta menyalahkan data, tapi bisa saja modelnya yang kita kurang akurat dalam merepresentasikan data. Jadi ini masih banyak perdebatan ya. Makanya tadi ada judul artikel yang menyatakan bahwa ya untuk memfixkan model datanya dilihat, setelah datanya dipastikan fix maka modelnya bisa difixkan gitu ya. Jadi keduanya itu harus saling berjalan barengan. Nah mungkin begitu Bude, semoga bisa mendapatkan pencerahan gitu ya. Jadi ini berkaitan dengan machine learning ini sangat menarik nih kalau bisa dieksplorasi lebih lanjut lagi. Terima kasih Pak Putramo sudah memberikan penjelasan yang sangat komprehensif tadi. Baik, silakan Bapak Ibu dan teman-teman yang lain jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Ini sekaligus sebagai perkuliahan juga ya, perkuliahan di malam minggu di Sabtu pagi ini. Silakan Bilmat. Nah, ini Bilmat. Monggo, Bilmat mahasiswa Ilkom S2 ya Bilmat ya. Silakan Bilmat. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang. Mohon izin. Ya, terima kasih Pak Agus. Begini Pak, saya sudah memahami apa yang disampaikan Pak Mangadi Putra, begitu juga Pak Agus yang selaku dosen saya di Ilmu Komputer Pasca Sarjana. Di sini Pak, saya di sini bekerja di salah satu pembangkit listrik yang ada di Bali, memiliki data dari 2020 hingga 2025, baik itu dari sisi konsumsi bahan bakar dan juga produksi daya listrik. Yang jadi pertanyaan saya Pak, di sini saya menemukan dari presentasi Bapak tuh antara ada model data sentrik dan data sentrik. Nah, yang jadi pertanyaan saya Pak, mana lebih dulu kita kerjakan model data sentrik, pendekatan model sentrik atau pendekatan data sentrik Pak ya? Apakah kedua-duanya dilakukan atau salah satu Pak ya untuk data saya, kurang lebih begitu Pak. Nanti data saya ini memang nanti akan menjurus kepada kepenelitian saya sih Pak, kurang lebih begitu Pak. Itu sih Pak, mohon petunjuknya Pak. Saya kira-kira apa yang saya lakukan, pendekatan model data sentrik, apakah pendekatan data sentrik atau kedua-duanya saya lakukan Pak. Itu aja Pak ya. Terima kasih Pak ya. Mohon izin Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih. Terima kasih Bilmat. Nah Bilmat sepertinya ini berkaitan dengan arah riset tesisnya ya Bilmat ya. Nah, kira-kira bagaimana Pak Put? Kita mulainya dari modelnya dulu atau datanya dulu? Ya, kita ini kan. Monggo Pak Put, silakan. Ya, oke. Pertanyaan yang sangat bagus ini ya dari Bilmat. Terima kasih pertanyaannya. Maksudnya tadi data sentrik itu memang kita artinya kan tadi paradigmanya bergeser ya. Kalau sebelumnya dari model sentrik mungkin kita asumsinya bahwa data itu sudah diambil sekali, mungkin setelah itu pastinya akan dilakukan pre-processing, lalu kita sudah anggap itu datanya sudah fix ya, sudah bagus ya.
Sehingga setelah itu kita fokus pada pembuatan model. Kan selalu prosesnya memang pastinya diawali dari data dulu ya pasti. Nah, pendekatan yang dulu itu kita seringkali menghabiskan banyak waktu di modelnya ya. Mungkin kita mencari berbagai variasi model ya, mungkin bahkan dengan assemble model ya, dengan menumpang-numpangkan berbagai arsitektur berbeda, harapannya agar performa dari masing-masing arsitektur ini yang kelebihan-kelebihannya ini bisa digabungkan kemudian menghasilkan performa yang lebih baik. Nah, pergeseran yang dimaksud di sini bahwa saat ini kita tidak lagi mengasumsikannya seperti itu, tetapi kita selain berusaha men-fine tune model, kita juga coba kembali lagi lihat juga data yang kita punya. Seperti tadi, seandainya misalnya kita kebetulan belum mengetahui ya, misalnya bahwa ternyata datanya ini tidak balance ya, misalnya tidak cukup balance ya, atau mungkin karena kita belum menerapkan teknik-teknik data driven atau data pre-processing yang sesuai, sehingga seberapa kompleks pun model yang kita buat itu kadangkala performa yang kita dapatkan di situ-situ saja gitu. Jadi padahal kita sudah berusaha untuk menerapkan berbagai model yang katanya mungkin diterapkan di kasus lain itu barangkali cukup baik gitu ya, tapi kok diterapkan di di kasus saya kok performanya kok nggak bisa bagus ya gitu ya. Nah, itu berarti kan ada kecenderungannya, kesalahannya bisa jadi ada di inputannya seperti tadi kita sudah diskusikan. Nah, jadi data centric di sini bukan berarti kita fokus hanya di data saja gitu. Jadi nanti modelnya sembarang aja, tidak demikian juga sih sebetulnya ya. Tapi tetap saja seperti yang sempat saya lakukan kemarin, saya berusaha untuk mengimprove representasi datanya jadi daripada saya misalnya proses begitu saja datanya, mungkin ada data itu bisa bentuknya CSV di awal, tapi saya coba bisa nggak ini direpresentasikan ulang dalam bentuk lain. Selain tadi sudah saya pastikan pre-processingnya, itu kadang-kadang transformasi data itu juga diperlukan. Selain itu tadi mungkin melihat juga korelasi-korelasi atribut tadi, karena kan ada metode-metode yang memang kita bisa manfaatkan untuk itu gitu. Jadi kalau misalnya itu kita lewatkan, khawatirnya ada banyak atribut yang sebenarnya itu dia itu saling berkorelasi satu sama lain, artinya korelasinya sangat tinggi dan itu sebenarnya redundant ya. Kadangkala itu masalahnya tidak hanya di performa secara akurasi, presisi dan lain-lain, tapi mungkin juga dari proses pentrainingan modelnya gitu. Jadi butuh waktu lama karena atributnya terlalu banyak dan itu banyak yang redundant. Apalagi kita kalau kemudian data-data yang tadi yang sebenarnya redundant ini datanya juga mungkin tidak sinkron nilainya ya, sehingga itu akan mempengaruhi istilahnya melatih model dengan memberikan data yang datanya sudah redundant, kemudian mungkin ada salah-salah juga. Nah, sehingga kalau ditanya mana yang duluan yang harus kita lakukan, sepanjang pemahaman saya, kita tetap mulai dari data, tentu saja. Jadi kita ikutin pre-processingnya, tahapan-tahapannya, kemudian kita coba train modelnya, tanpa berusaha untuk istilahnya membuat model itu terlalu kompleks terlebih dahulu. Kita coba dulu dengan data ini, kalau misalnya modelnya cukup sederhana, apakah dia sudah bisa menghasilkan istilahnya performa yang cukup baik. Mungkin nanti ketika model yang kita buat tadi dengan data yang kita rasa sudah cukup baik performanya, misalnya dia sudah ya katakanlah misalnya di atas 70%, 85%, barangkali kita ingin improve lagi. Ya, untuk itu kita tentu akan melakukan eksplorasi untuk menggunakan model-model yang berbeda ya. Nah, kadang-kadang menggunakan
kan model berbeda, itu kebutuhan datanya bisa saja nanti perlu kita perkaya lagi. Misalnya, katakan saja awalnya kita hanya memanfaatkan metode-metode konvensional misalnya, bukan yang jenis deep learning misalnya. Lalu kita ingin improve akurasi dan lain sebagainya, kita menggunakan atau mengadopsi metode-metode yang tidak hanya sekedar deep learning, bahkan mungkin memakai yang teknologi-teknologi terbaru yang mungkin memanfaatkan data-data yang berasal dari katakan saja dari LLM misalnya begitu. Nah itu nanti kan tentu model-modelnya akan berbeda. Nah ini kita terus sebenarnya berupa iterasi yang kita lakukan. Sebenarnya di yang saya maksud tadi bergeser ke data centric itu paradigmanya berubah. Ya. Tetapi apa yang kita lakukan, kita tidak lagi menganggap atau kita tidak lagi mengasumsikan bahwa data itu fix, lalu hanya fokus pada model, tetapi kita juga balik melihat lagi datanya seperti apa, apakah sudah cukup baik atau tidak, apakah perlu seperti tadi augmentasi, imputasi dan lain. Mungkin itu ya, Dilmat, semoga bisa menjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Put, Dilmat. Jadi ini yang disampaikan oleh Pak Putramo. Yang pertama mungkin tentunya tidak bisa satu-satu ya, harus keduanya sepertinya Pak Putramo ya. Baik itu modelnya juga kita harus improve, datanya juga tentu harus. Tapi yang mana lebih dulu? Karena tahapan dari machine learning itu adalah akuisisi data gitu. Tentunya dari mulai data centric dulu, pastikan datanya bersih dulu, ya, representatif dulu. Sama seperti kalau Pak Dilmat menanak nasi, yang perlu dipastikan dulu kan berasnya apakah tidak ada gabahnya, ada kulit gabahnya, sudah bersihkah, baru dicemplungin ke rice cookernya kan gitu kan. Nah begitu. Tetapi kalau seandainya tidak bagus, ngulang lagi. Kita bisa dari hyper modelnya atau improve modelnya, atau kita kembali ke datanya juga bisa berulang. Jadi kita bisa lakukan secara siklus gitu ya, terus berulang-ulang sehingga sampai bisa menemukan performa yang diinginkan maksimal begitu. Gitu kira-kira Dilmat yang disampaikan oleh Pak Putramo. Semoga benar Pak Putramo, mudah-mudahan itu apa yang disampaikan ya, Pak Putramo. Itu memang Pak Agus ya, kita memang harus case by case sih, dalam artian bukan berarti terus model yang kompleks ini harus kita sederhanakan, padahal sudah bagus ya, sudah bagus. Tapi yang saya maksud di sana itu adalah kadang-kadang kita bisa menggunakan model yang tidak terlalu kompleks kalau datanya sudah bagus gitu maksudnya. Jadi itu tetap harus dua sisi sih kalau menurut saya. Siap, terima kasih Pak Putramo. Nah mungkin begitu Dilmat, kira-kira sudah terjawab atau bagaimana, monggo? Baik, terima kasih Pak Made Putra, Pak Agus, terima kasih pencerahannya Pak. Ini memang kemarin jadi beban di pikiran saya karena senior saya itu berkata, enggak, ini harus modelnya dulu dipastikan model apa yang mau dipakai. Aduh, seingat saya waktu saya kuliah sama Pak Agus, pastikan data dulu yang bagus, yang baik, diklasifikasi gitu. Tapi dengan hari ini saya dapat informasi. Terima kasih Pak Agus, terima kasih Pak Made Putra. Terima kasih. Oke, terima kasih Dilmat. Ya, sudah mulai terjawab kegundahannya ya. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan mungkin lagi 2 penanya aja dah, mungkin sampai menunggu sampai jam 12 ya. Enggak apa-apa nih Pak Putramo dan Mahesta. Enggak apa-apa. Oke, silakan. Oh, ini Rama, silakan Rama. Baik Pak. Terima kasih Pak Agus dan Pak Putramo serta Maesta atas pemaparan materinya. Di sini saya mungkin izin bertanya, tapi sebelum itu saya izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rama Ngurah Putra Pinati, bisa dipanggil Rama, dari Prodi Sistem Informasi, dan kebetulan saat ini saya sedang mengerjakan skripsi mahasiswa bimbingan dari Pak Agus Suryawan. Nah, jadi saya ingin mengkonfirmasi Pak terkait teknis pemrosesan data yang Bapak bahas tadi dari Pak Putramo. Bapak kan sempat menyinggung bahwa dalam melakukan reduksi noise pada dataset, distribusinya harus tetap dijaga agar seimbang, begitu nih Pak? Iya, betul. Nah, namun saat ini Pak, saya sedang mengerjakan skripsi di bidang rekayasa intelijen bisnis Pak, dengan fokus pada perancangan sistem AI untuk pengenalan emosi berbasis sinyal EEG. Nah, pada data elektrofisiologi seperti EEG, noise itu biasanya berupa artefak acak seperti kedipan mata Pak,
yang kemunculannya tidak beraturan dan pemrosesannya lebih banyak bermain di penfilteran sinyal gitu. Jadi pertanyaan saya Pak, apakah prinsip menjaga distribusi yang seimbang saat melakukan reduksi noise ini juga harus diterapkan pada studi kasus riset saya dengan data time series beresolusi temporal tinggi seperti EEG, ataukah mungkin statement tersebut lebih dikhususkan untuk menghindarkan class imbalance pada dataset tabular konvensional setelah outliernya dibuang? Mohon pencerahannya Pak. Terima kasih. Oke, makasih Rama tadi untuk menanyakan terkait kondisi kapan dilakukan augmentasi yang tepat gitu ya dari karakteristik data yang ada. Ya dipersilahkan Pak Putramo. Ya, terima kasih Rama tadi ya, Rama, terima kasih pertanyaannya. Jadi datanya Rama tadi tuh yang sinyal EEG itu ya, benar ya tadi ya? Benar Pak. Oke, itu berarti time series gitu ya? Iya benar Pak. Oke, kalau mungkin disclaimer dulu ya. Kalau Pak sendiri time series terus terang belum pernah belum pernah memproses data time series. Jadi sejauh ini benar-benar hanya bermain di data tabulasi ya, berupa kebanyakan atau mungkin yang Pak ingat mungkin memang hanya CSV ya. Jadi memang benar-benar data tabular. Bahkan untuk data image pun belum. Nah, oleh karena itu tadi Pak sampaikan data sintetis yang mungkin untuk teks, bahkan untuk teks untuk sentence gitu ya, sama untuk image dan audio video. Nah itu sangat menarik sebenarnya, tapi terus terang Pak belum pernah tahu cara menghandle-nya ya. Tapi kalau berbicara distribusi, biasanya distribusi data ini kan datanya data-data yang kontinu ya. Kalau misalnya data yang diskrit itu kita bisa lihat dari histogramnya biasanya ya, data-data kita intinya kita visualisasi datanya sebetulnya. Cuma kalau data kontinu kita bisa cek distribusinya. Jadi apakah dia sudah terdistribusi normal gitu ya, atau mungkin ada skewed-nya, skewed kiri, skewed kanan. Tentu kita harus pastikan data yang baru kita buat ini masih tetap mengikuti distribusi yang sesuai. Ini khusus untuk data kontinu ya. Kalau di time series itu berarti datanya berupa waktu bukan ya? Data waktu ya, atau gimana untuk datanya? Ya Pak, izin Berupa konfirmasi. Jadi Jadi ya datanya itu berupa time series, time namun pada series ya. ya, namun pada dataset EEG ini memiliki resolusi temporal tinggi Pak. Jadi di mana satu detik sinyal itu terdiri dari 128 sampling rate, mungkin seperti begitu. Terdapat 120 data dalam satu detik. 120 data dalam satu detik. Berarti datanya berupa row kan berarti juga ya. Cuma dia time Iya, series Pak. gitu ya. Nah, ini mungkin Pak Agus bisa membantu menjawab lebih baik ya. Tapi kalau saya biasanya kalau datanya kan cuma dua biasa kategorinya. Cuma kalau antara discrete sama continue ya. Apakah dia original, apakah dia nominal, itu kan yang data yang memang kita anggap dia data kategorikal lah. Artinya kita cukup bisa lihat dengan menggunakan visualisasi histogramnya. Tapi kalau yang continue ya seringkali Pak memanfaatkan visualisasi juga sebenarnya ngecek distribusi datanya juga gitu. Jadi kalau bell curve itu apakah masih bentuknya di sana, karena untuk memastikan dia tuh masih sesuai dengan rentang datanya. Jadi dia bukan outlier ya. Tetapi kalau data kontinu kan ada berbagai teknik lain yang bisa digunakan juga untuk mendeteksi outlier misalnya. Tapi tidak sebatas itu juga. Kadang-kadang juga mengecek tadi boundaries atau dia ketika di generate itu seperti tadi Pak sampaikan, itu dia sebenarnya dekat-dekat dengan kumpulan data yang seharusnya. Artinya secara jarak dengan sentroidnya itu masih masuk di dalam situ enggak. Jadi kalau misalnya data time seriesnya bisa divisualisasi seperti itu, barangkali itu bisa membantu ya, bahwa
seperti tadi juga disinggung Pak Agus, data yang kita harapkan ini seharusnya masuk di kelas A atau kelas B itu dia tidak sampai kemudian muncul atau terlihat dengan visualisasi itu malah di kelas lain gitu, sehingga itu kan jadinya outlier, walaupun tadi Pak Agus juga menyampaikan karena data asli bisa saja bentuknya begitu juga kan. Cuma ini maksudnya kan ketika kita mau memperkaya data yang memang sedikit ya, jadi harapannya kita generate data justru tidak mengenerate tambah banyak noise kan gitu, harus apa, kalau misalnya datanya hanya sedikit tentu juga tidak satu ya, mungkin ada kelompok dia tapi kelompoknya kecil gitu. Jadi kalau divisualisasi mestinya dia juga masuk di kelompok itu, dekat-dekat dengan sentroidnya itulah gitu. Jadi makanya Pak tadi sampaikan ada satu masalah di data synthetic generation khusus yang namanya sparse imbalance data gitu. Jadi udah sparse ini berarti kan jarang. Jadi kalau misalnya dia sangat jarang, kalau datanya itu jauh-jauh ya, berjauhan, itu kita juga sebenarnya dari kasat mata sebagai manusia juga sulit sebenarnya menentukan kita harus maksudnya kumpulan data yang benar itu yang mana kalau misalnya sudah sangat jarang kan, apakah yang di kiri apa yang di kanan atau itu di tengah-tengah. Nah ini masih dilema sejauh yang Pak tahu, ini juga untuk yang kasus pas ini ya, ini masih sangat aktif dibahas sampai saat ini. Mungkin itu ya Pak Agus yang bisa Rama dan Pak Agus yang bisa saya respon ya kaitan sama data time series. Mungkin ada nggak visualisasi data yang bisa dilakukan? Kalau datanya berupa teks ya, itu salah satu yang kita bisa pakai kan biasanya scatter plot atau Disney, itu yang bagus, yang biasa bisa kita gunakan untuk memvisualisasi apakah dia itu ada di batas antar kelas atau tidak masuk di area yang seharusnya. Mungkin itu Rama dan Pak Agus. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Putrama pemaparannya dan penjelasannya. Sepertinya kalau time series memang perlu penelaahan lebih jauh lagi Pak Putrama. Ini hampir mirip dengan mengaugmentasi data kalimat begitu ya. Betul. Ini menarik Pak Agus. Mungkin minta mahasiswa explore. Topiknya menarik. Mahasiswanya Pak Putrama sekarang untuk mengambil bagian. Ya, semoga ada. Tapi yang kemarin kita gunakan itu adalah data time series itu kita ekstrak dulu menjadi sebuah fitur. Detiknya itu menjadi fitur sehingga time seriesnya sudah representatif dalam 1 detik. Jadi itu yang kita augmentasi sepertinya. Nah, mungkin begitu kira-kira. Jadi dipecah maksudnya Pak Agus ya? Digabungkan. Jadi 1 detik yang 128 sampling itu digabung jadi satu, diekstrak gitu. Ekstraksi fitur kita pakai differential entropy karena dia merepresentasikan data continue Pak Putrama. Jadi menghasilkan 1 fitur jadinya, 1 detiknya 1 nilai. 1 fitur, 1 data continue. Oh bisa Ya. dong harusnya ya? Iya bisa seperti itu. Sehingga itu bisa kita representasikan sepertinya. Mungkin begitu dulu yang kami kerjakan dulu Pak Putrama untuk ya metode argumentasinya menggunakan Smooth Pak. Smooth. Smoothing ya. Smooth ya. Nah itu dulu. Mungkin perlu dilakukan, tapi challenging juga. Kita tidak mengekstrak menjadi satu nilai, tetapi rentangan 128 itu kita coba augmentasi gitu supaya betul-betul menghasilkan yang benar-benar pola real gitu ya, pola sesuai. Betul. Soalnya teknik smoothing ini kan yang saya tahu dia tuh sebenarnya istilahnya mengakali karena tadi datanya misalnya sangat jomplang-jomplang gitu kan, atau bahkan ada yang kosong ya, sehingga agar terisi semua ini kita pakai averaging atau apa, itu sebenarnya pada akhirnya datanya tuh sebenarnya bukan data real lagi, soalnya datanya kan data hasil averaging tadi. Nah itu kita sebenarnya istilahnya ada information loss di situ. Jadi datanya sudah tidak asli lagi gitu. Tapi itu salah satu cara untuk mengisi kekosongan tadi, data-data yang kosong ya. Mungkin itu ya. Benar-benar Pak Putrama. Mungkin begitu kira-kira dari Rama, bagaimana mungkin dari tanggap respon jawaban dari Pak Putrama, silakan.
Oke, baik. Terima kasih Pak Putrama. Mungkin nanti Sama-sama. untuk lebih lanjutnya bisa saya Ya, bisa diskusikan dengan dieksplor. Pak Agus Ya, betul. Wirawan. Dan mungkin saya pertimbangkan dengan menganalisis dari sisi visual, titik letak centroid datanya dengan time series-nya gitu Pak. Ya, mungkin terima kasih untuk pencerahannya.